apa sih personal selling ini? Personal selling ini adalah merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi secara langsung atau tatap muka. Gunanya apa? Untuk menarik perhatian konsumen atau pembeli produk yang ditawarkan. Nah, salah satu variabel dari promosi personal selling yang memungkinkan penjual ini untuk mengadakan hubungan langsung dengan calon pembeli sehingga penjual itu lebih dapat mengamati karakteristik beserta kebutuhan pembeli. Kemudian untuk memperoleh tanggapan secara langsung dari calon pembeli. Kemudian juga bisa untuk membina berbagai macam hubungan dengan pembeli baik dalam hubungan bisnis maupun hubungan persahabatan yang erat. Dan dalam personal selling terjadi sebuah interaksi secara langsung, saling bertemu, tatap muka antara pembeli dan penjual, dan juga sehingga dapat mengetahui secara langsung keinginan dari perilaku dan motif pembelian dari konsumen. Sekaligus dapat melihat reaksi konsumen. Dengan demikian, perubahan agar lebih segera mengadakan penyesuaian oleh perusahaan tersebut. Dan mungkin Anda pernah didatangi oleh salesman langsung ke rumah Anda secara eksklusif, menerangkan secara detail mengenai produk, mengajak Anda terlibat langsung di dalam komunikasi dua arah tersebut. Baik, kali ini kita akan memasuki pada komunikasi pasar dan tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang biasa kita kenal dengan CSR. Sebelum itu, kenali dulu yuk, apa sih CSR itu? CSR adalah konsep manajemen di mana perusahaan ini mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis, serta interaksi mereka dengan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian, CSR pada umumnya dipahami sebagai cara di mana perusahaan ini untuk mencapai sebuah keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan, maupun kepentingan sosial. Sementara, pada saat yang sama untuk memenuhi harapan para pemangku saham atau pemangku kepentingan. Baik, saya lanjutkan kembali masih dalam bauran promosi. Kali ini memasuki dalam periklanan atau advertising. Nah, apa sih advertising ini? Advertising ini merupakan bentuk komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya menggunakan media tertentu yang digunakan oleh perusahaan. Nah, entah organisasi nirlaba ataupun para individu. Tujuan utama dari periklanan ini apa? Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan permintaan atas produk yang ditawarkan. Seperti itu. Selanjutnya ada fungsi personal selling. Menurut Ronald B. Marx menerangkan bahwa fungsi personal selling adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada konsumen. Seorang salesman yang baik adalah mereka yang mampu memberikan pemahaman agar mampu membantu konsumennya dalam membuat keputusan membeli. Yang kedua ada menjadi sumber informasi. Seorang salesman harus menjadi seorang informan untuk perusahaannya terkait prediksi penjualan, kegiatan kompetitor, dan lain-lain. Yang ketiga ada pelayanan. Seorang salesman tidak hanya harus memastikan konsumennya mampu mendapatkan manfaat atas produk yang ditawarkan, tetapi juga harus mampu memberikan bentuk pelayanan yang baik. Yang keempat ada penjualan. Salesman pun harus mampu meningkatkan penjualan produknya dengan cara membujuk konsumen untuk melakukan pembelian. Yang kelima ada koordinasi upaya penjualan. Salesman pun harus mampu meluangkan waktunya untuk mengevaluasi performa mereka dalam suatu rapat sehingga performa mereka bisa ditingkatkan. Selanjutnya ada sifat atau ciri-ciri dari personal selling. Menurut Philip Kotler menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 sifat atau ciri-ciri dalam personal selling. Yang pertama ada konfrontasi personal. Personal selling akan berkaitan langsung dengan
hubungan yang terjalin antara dua orang atau lebih. Setiap pihaknya di dalamnya mampu melihat keperluan dan sifat lain dari pihak lain secara lebih intens dengan cara melakukan adaptasi. Yang kedua ada pengembangan. Dalam hal personal selling, potensi akan adanya beragam jenis hubungan akan tinggi, mulai dari hubungan penjualan sampai persahabatan. Yang ketiga ada tanggapan. Kegiatan personal selling akan membuat setiap calon pembeli memiliki kewajiban untuk memperhatikan, mendengar, dan memberikan respon yang baik kepada salesman-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jasmine Safa dengan 3 NIM terakhir 385 akan melanjutkan presentasi. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis personal selling. Yang pertama ada trade selling, yaitu bentuk penjualan yang terjadi bila konsumen dan pedagang diperbolehkan untuk mengecer produk yang dimiliki pedagang tersebut. Yang kedua, missionary selling, tingkat penjualan akan lebih ditingkatkan guna untuk memotivasi pembeli untuk membeli produk perusahaan. Yang ketiga yaitu new business selling, meningkatkan adanya potensi transaksi baru dengan cara membuat calon pembeli menjadi pembeli. Yang keempat, technical selling adalah upaya meningkatkan penjualan dengan cara memberikan saran dan juga nasihat kepada konsumen. Yang terakhir ada responsive selling, penjualan yang diharapkan mampu memberikan reaksi positif terhadap permintaan pembelian. Selanjutnya yaitu bentuk personal selling. Yang pertama ada retail selling yang bentuk penjualannya dilakukan oleh salesman dengan cara melayani konsumen yang mampir ke toko atau perusahaannya. Sedangkan field selling adalah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mendatangi lokasi konsumen. Yang terakhir ada executive selling. Kegiatan executive selling ini merupakan kegiatan penjualan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan. Nah, dalam hal ini pemimpin perusahaan juga bertindak sebagai salesman. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan personal selling. Jadi dalam kegiatan ini personal selling ternyata memiliki kelebihan utama, yaitu sebagai alat promosi, alat komunikasi, dan meningkatkan brand perusahaan. Selain itu, personal selling juga mampu melahirkan penjualan. Personal selling memiliki ciri khas tertentu yang ternyata berbeda dengan alat promosi lain, sehingga alat promosi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Jadi untuk kelebihan personal selling, kegiatan yang mampu memberikan banyak kelebihan dengan personal selling ini, di mana kegiatan penjualan akan berjalan lebih fleksibel dan mudah untuk disesuaikan berdasarkan keinginan dan juga reaksi dari calon konsumen. Jadi selain itu, personal selling juga akan membuat calon konsumen bisa bertemu secara langsung dengan pihak penjual. Dalam hal ini nantinya pihak penjual atau salesman bisa mempresentasikan manfaat produk kepada calon pembeli secara langsung dan juga menunjukkan kelebihan dari produk tersebut. Namun personal selling juga mempunyai kelemahan yang besar. Kenapa? Karena biaya promosi yang tergolong tinggi. Karena pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan tidak disalurkan secara maksimal. Selain itu, tenaga ahli dalam bidang salesman ini sangat susah dicari. Oleh karena itu, waktu yang diperlukan untuk membuat calon konsumen membeli produk tergolong lama. Dan perusahaan juga akan lebih kesulitan dalam menjangkau dan menemui calon pembeli. Baik, yang selanjutnya yaitu online marketing. Jadi menurut detik.com tahun 2008, definisi online marketing pada dasarnya adalah kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media internet. Menurut SDA Asia tahun 2009, definisi online marketing adalah segala aktivitas yang tujuannya adalah untuk memasarkan atau mempromosikan dan membangun branding lewat media online. Khususnya yang dimaksud adalah lewat dunia internet yang berorientasi pada keuangan. Selanjutnya yaitu ada dua jenis saluran pemasaran online, yaitu layanan komersial dan layanan internet. Nah, layanan online komersial yaitu layanan yang menawarkan informasi dan layanan pemasaran online kepada pelanggan dan yang membayar biaya bulanan, misalnya American Online, terus Comprehensive dan Prodicate.
kalau misal internet, yaitu jaringan komputer yang luas dan berkembang dan tidak mempunyai manajemen dan kepemilikan sentral. Selanjutnya yaitu manfaat pemasaran online untuk pelanggan. Yang pertama adalah kenyamanan dalam akses, yang kedua adalah pilihan produk lebih banyak ataupun bervariasi, yang ketiga ada interaktif dan segera, yang keempat memberikan akses dan banyak informasi. Selanjutnya ada manfaat pemasaran online untuk penjual. Yang pertama ada alat untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Yang kedua ada waktunya dapat ditentukan agar dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang tepat. Yang ketiga ada biaya murah dan meningkatkan kecepatan serta efisiensi. Yang terakhir ada fleksibel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kunci menarik calon pelanggan secara online. Nah, mempunyai produk andalan saja itu belum cukup untuk mengundang para konsumen untuk membeli produk kita, kan? Dengan banyaknya persaingan, apalagi di zaman sekarang ini, seringkali menjual itu harus melancarkan strategi atau harus mempunyai strategi untuk melakukan penjualannya. Nah, berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama, product knowledge. Nah, pemasar itu harus tahu gitu produk yang dijual itu apa. Terus spesifikasi dan manfaat produk dan cara penggunaan atau perawatan produk itu sendiri yang akan dijual. Yang kedua yaitu target konsumen pasar, yaitu pemasar itu sebaiknya menargetkan siapa sih calon pelanggan yang siap membeli produknya tersebut. Dengan demikian pemasar itu bisa lebih mendalami karakter pelanggan tersebut dan apa saja yang mereka inginkan di dalam produk kita gitu. Yang ketiga, gaya bahasa yang memikat. Nah, setelah pemasar itu menentukan target konsumen, maka perusahaan itu khususnya pemasar harus dapat mengetahui dan dapat merangkai kata-kata dalam iklan yang sesuai bagi mereka. Misalnya target pemasarlah remaja, maka pemasar seharusnya bisa memberi kesan dan pesan gaul, kayak bahasa-bahasa yang gaul, yang kekinian pada kalimat yang disusun dalam iklan tersebut gitu. Terus cepat dalam respon. Nah, cepat dalam respon itu semua calon pelanggan ingin cepat dilayani. Begitu juga dalam transaksi jual beli online. Bila calon pelanggan mengirim pesan kepada pemasar, maka pemasar itu seharusnya secepat mungkin membalasnya. Bila tidak, akan memberikan peluang kepada pesaing yang lain karena calon pelanggan itu sudah berubah pikiran. Baik, selanjutnya yaitu proses penyampaian komunikasi pemasaran efektivitas. Jadi proses penyampaian komunikasi pemasaran efektivitas, penyampaian pesan komunikasi bisnis ditentukan oleh banyak hal. Satu diantaranya adalah efektivitas penyampaian pesan dengan cara menarik perhatian komunikan untuk kepentingan isi konsep AIDA yang bisa diterapkan. Konsep AIDA yaitu singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Yaitu yang pertama ada action atau perhatian. Jadi iklan perusahaan yang dibaca orang, maka iklan harus bisa menarik perhatian pembaca. Artinya begitu pembaca membuka iklan internet, matanya harus langsung berhenti memperhatikan iklan perusahaan. Untuk bisa menarik perhatian pembaca, kita harus menggunakan salah satu cara, yaitu membuat judul yang besar dan menarik dan tampilan gambar yang menarik bagi pembaca. Kemudian yang kedua ada interest atau ketertarikan. Agar orang tertarik membaca isi iklan perusahaan sampai selesai, maka iklan dari perusahaan harus mengandung salah satu dari 3 unsur berikut ini. Jadi bisa meningkatkan penghasilan, penjualan, kekayaan, kesehatan, kebahagiaan, kecantikan, dan lain-lain. Agar bisa menurunkan atau menghemat biaya atau pengeluaran, bisa menaikkan produktivitas atau efisiensi. Kemudian yang ketiga ada desire atau hasrat membeli. Agar hasrat atau keinginan pembaca untuk membeli produk perusahaan yang diiklankan segera muncul. Jadi kita menggunakan prinsip USP. Jadi artinya perusahaan harus berani menggaransi produknya, bila perlu garansi uang kembali jika ternyata kualitas produk perusahaan tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Kemudian yang keempat ada action atau closing, yakni tutup dengan kalimat permintaan untuk segera membeli atau memesan produk yang perusahaan tawarkan. Menggunakan konsep AIDA, efektivitas menyampaikan pesan komunikasi bisnis juga dapat menggunakan konsep yang disampaikan oleh
Wibur Sharham dengan memperhatikan sebagai berikut. Jadi yang pertama, pesan harus dirancang dan disampaikan sehingga menarik. Yang kedua, pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman antara komunikator dan komunikan. Kemudian yang ketiga, ada pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan.